Siapkan berkas-berkas ini kalau kalian mau daftar Working Holiday Visa di tahun 2024. Halo teman-teman, saya Rahmat Fauzan dari Makassar. Bukan Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan. Salah satu Working Holiday Visa holder sejak tahun lalu 2023. Video ini saya buat karena ada beberapa account yang menanyakan di Instagram by DM tentang Working Holiday Visa itu sendiri. Padahal saya belum konten segitu banyaknya, cuma konten untuk mengabadikan momen baik di YouTube maupun Instagram. Tapi di video kali ini bolehlah saya sharing pengalaman menyiapin berkas-berkas apa saja buat Working Holiday Visa. Berkas yang pertama yang harus teman-teman siapkan menurut saya adalah kemampuan bahasa Inggris atau sertifikat IELTS terlebih dahulu, karena kemampuan bahasa Inggris ini bukan hal yang bisa disiapkan 1-2 minggu dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, kecuali teman-teman udah bisa ceplos-ceplos berbahasa Inggris, emang suka bahasa Inggris, it's okay, kalian bisa langsung ambil tes. Tapi kalau memang belum punya basic bahasa Inggris atau masih basic banget bahasa Inggrisnya, silahkan kursus dulu atau belajar dulu. In the beginning, yeah, Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, Saya sendiri sudah mulai kursus dan belajar bahasa Inggris sejak semester awal perkuliahan karena punya mimpi untuk keluar negeri, baik itu kerja maupun kuliah. Nah, dan sebisa mungkin teman-teman kalau mau berproses atau belajar bahasa Inggris yang gratis, ikutlah dengan komunitas-komunitas. Banyak sekali komunitas-komunitas bahasa Inggris, saya yakin di kota-kota teman-teman. Tapi di Makassar sendiri banyak sekali, ada di Al-Markas. Kalau teman-teman tahu, di Masjid Al-Markas, ada di kampus Unhas, kampus UIN, UNM. Mereka punya study club yang kadang orang luar kampus pun bisa ikuti. Dan ada komunitas yang saya ikuti di Makassar, namanya IELTS Republic. Nah, di sini komunitas yang membuat teman-teman bisa mengetahui lebih dalam tentang IELTS, melakukan beberapa trial IELTS di setiap pertemuannya. Dan bagusnya adalah ketika teman-teman ikut dalam komunitas seperti ini, teman-teman pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama seperti teman-teman. Nah, jadi itu dulu bahasa Inggris terlebih dahulu. Setelah merasa mampu, sudah paham lika-liku IELTS bagaimana, lalu ambillah tes IELTS di British Council IDP yang tahun lalu masih 3 juta, tapi tahun ini udah 3.150.000 kalau saya tidak salah. Jadi yang pertama itu sertifikat IELTS. Berkas yang kedua, yang menurut saya ini kedua yang tersulit dan tricky untuk disediakan adalah surat keterangan kepemilikan dana sebanyak 5.000 Australian dollar di bank teman-teman. Nah, adapun keterangan kepemilikan dana ini akan teman-teman ajukan ketika mengapply visa, karena pemerintah ingin setidaknya kita punya bekal untuk bertahan hidup di Australia pada awal-awal. Karena ketika teman-teman sampai di Australia tentu harus menyiapkan banyak hal ya, dari membeli SIM card, cari akomodasi, transportasi, dan penyesuaian hidup di awal-awal. Jadi teman-teman harus mempunyai modal terlebih dahulu. Untuk mendapatkan modalnya, ya ini sesuai kemampuan teman-teman lah. Mungkin dari menabung dulu atau pinjam uang dari keluarga yang bisa terpercaya dan Anda bisa dipercayai, seperti itu. Jadi yang kedua, siapkan bukti kepemilikan dana 5.000 Australian dollar atau sebesar 55 juta. 50-an juta. Berkas yang ketiga,
teman-teman sudah pasti harus memiliki yang namanya paspor yang berlaku. Di aturan terakhir saya baca minimal masih berlaku 18 bulan sebelum pengaplaian visa. Tapi ada baiknya teman-teman bikin paspor dan masih punya masa aktif lebih dari itu. Kemarin case-nya saya karena paspor udah mau mati, jadi harus bikin paspor baru. Tapi karena waktunya mepet, jadi saya pakai yang percepatan, habis 1 juta. Jadi teman-teman make sure paspornya masih berlaku, atau lebih bagus lagi kalau teman-teman baru mau bikin paspor. Cuma dari pengalaman teman-teman yang di sini, ketika mendaftar working holiday visa, mendaftar di pelayanan pembuatan paspor, nanti bakal ditanya sama pihak imigrasi petugasnya, ini buat paspor untuk apa? Ya, jelaskanlah teman-teman bahwa teman-teman ingin mengapply program ini dan ini. Oke, paspor. Nah, setelah 3 berkas di awal tadi, saya rasa berkas-berkas selanjutnya akan lebih mudah untuk diperoleh, karena 3 yang saya sebutkan di awal ini memang yang agak tricky, yang susah untuk didapatkan. Selebihnya berkas yang teman-teman harus punyai adalah yang pertama, ijazah yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah, dan yang selanjutnya SKCK, bukti SKCK yang diterbitkan minimal dari kepolisian tingkat daerah, Polda. Jadi saya kemarin bikin itu di Polda Makassar. Baiknya mungkin karena orang Makassar banyak yang sudah daftar ya, jadi pihak Polda langsung mengerti pas saya bilang membuat SKCK untuk mendaftar di working holiday visa. Jadi langsung pengurusannya cepat kok SKCK. Untuk ijazah, karena teman-teman ada yang sudah mempunyai ijazah dalam berbahasa Inggris, tapi yang belum, silahkan gunakan jasa dari penerjemah tersumpah untuk mentranslate ijazah teman-teman ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah berkas-berkas tadi terkumpul, teman-teman harus mendapatkan terlebih dahulu surat dukungan untuk working holiday visa dari imigrasi Indonesia. Nah, untuk mendapatkan SDUWHV ini, teman-teman akan berebut, istilahnya war SDUWHV ya, karena memang kuotanya terbatas. Nanti imigrasi akan mengumumkan 2 minggu sebelum pelaksanaan kapan SDUWHV itu dibuka. Ketika teman-teman sudah tahu infonya dari Instagram, silahkan teman-teman daftar. Jadi ini seperti berebut tiket konser. Nah, step selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan SDUWHV, surat dukungan, nah baru teman-teman bisa apply di website imigrasi Australia untuk working holiday visa. Dan satu step lagi adalah mereka di pihak imigrasi Australia akan meminta bukti medical check up. Jadi teman-teman harus melakukan medical check up di beberapa rumah sakit tertentu. Saya kemarin di Siloam, Makassar. Jadi bakal ada pemeriksaan kesehatan mata, paru-paru dan sebagainya. Dan setelah itu teman-teman baru bisa apply full visanya. Visanya kemarin, sekarang sudah, waktu saya berapa ya, 5 jutaan, dan sekarang kayaknya sudah naik jadi 6 jutaan. Setelah itu apply, nah tinggal tunggu dan bersabar teman-teman. Adapun masa guaranteed-nya, masa pengumuman application teman-teman ini diterima atau tidak, itu tergantung ya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan dan sebagainya, tergantung dari imigrasi Australia. Jadi itu tadi berkas-berkas yang harus kamu siapkan kalau ingin daftar working holiday visa. Jadi selamat berjuang, selamat menyiapkan berkasnya, dan sampai jumpa di negara kanguru Australia.